Halo Capricorn, saya dengan Madam Aza, kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Kali ini kita bacakan untuk karir Capricorn selama tahun 2022. Yang pertama kartunya adalah bagaimana sih secara keseluruhan karir untuk Capricorn di tahun ini. Kartu yang diberikan adalah kartu universe ataupun semesta. Ketika kartu semesta keluar, ini menunjukkan adanya continuity ataupun keberlangsungan untuk dirimu yang sedang berproses untuk mencari kerja ataupun pindah kerja. Nggak usah khawatir, insya Allah tidak akan menemukan blocking ataupun hambatan, gangguan. Semuanya akan sambung menyambung. Seperti dilihat itu ada daun yang saling mengikat ya. Insya Allah akan mendapatkan kemudahan dalam mencari pekerjaan, ataupun sekarang kalau misalnya kontrak, semoga nanti kontraknya juga diteruskan kalau itu yang kamu inginkan. Kartu universe juga mengingatkan tentang masalah proses. Manusia sering gak sabar dengan proses yang sedang dia jalani, pengennya buru-buru aja gitu ya. Padahal belum selesai baca bab 1 udah pengen masuk bab 2. Belum selesai bab 2 pengen ke bab 3 gitu. Sementara kita sedang dikasih pelajaran, mungkin pelajarannya belum selesai gitu. Nah, ketika kartu universe keluar, ini mengingatkan kita untuk sadar gitu. Ada yang namanya divine timing. Yang paling tahu waktu yang terbaik untuk sesuatu terjadi adalah Tuhan gitu. Karena itu kita konsisten aja pada hal-hal yang bisa kita ubah, kita fokus pada apa-apa yang bisa kita lakukan, dan ujungnya kita tinggal berserah gitu. Gak usah kecil hati kalau misalnya belum dapetin apa yang kita upayakan gitu. Karena pada saat yang tepat, hal tersebut akan datang. Atau akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Lalu ya kartu yang kedua adalah apa yang sebaiknya diwaspadai oleh Capricorn selama tahun ini yang berhubungan dengan karir ya. Kartu yang keluar adalah The Hangman. Kartu The Hangman ini menunjukkan masa-masa sulit di mana seseorang ibaratnya digantung terbalik, kayak helpless gitu ya. Nah, yang harus diwaspadai adalah perasaan helplessness itu gitu. Kamu gak berdaya. Kamu insya Allah selalu berdaya. Kamu punya kemampuan gitu. Bahkan pada saat kamu ngerasa lagi mentok banget gitu ya, digambarin oleh orang yang digantung terbalik, gak bisa ngapa-ngapain, namanya juga lagi digantung terbalik di bawah air pula madam gitu. Apa yang bisa dilakukan? Oh banyak. Kamu bisa mengamati situasi, kamu bisa memikirkan kapan arusnya kapan airnya bakal surut gitu, kapan kamu bisa melepaskan ikatannya, kamu bisa mereview kenapa kamu bisa sampai di posisi ini, dan kamu bisa membuat rencana ke depannya seperti apa, tentang berstrategi. Jadi kartu The Hangman ini sebenarnya adalah tentang walaupun kita merasa kita tidak berdaya, walaupun kita ngerasa udah nyampe ke rock bottom ya, berada di dasar paling bawah gitu, kayaknya wah susah madam mau ngapa-ngapain gitu, tapi jangan tenggelam, jangan terikat tenggelam, dan jangan nyaman dengan rasa tidak berdaya tersebut. Karena kita manusia, selama kita masih hidup, kita masih bisa berupaya. Kita juga punya Tuhan gitu ya. Kita nggak pernah ditinggalkan. Dua matahari yang mengapit, orang yang digantung terbalik ini, menunjukkan cahaya yang selalu menyinari, selalu mengawal gitu ya. Tandanya bahwa selalu ada berkah, selalu ada kemudahan, bahkan di saat-saat sulit. Tinggal kita harus pinter-pinter ngelihatnya gitu ya. Ibaratnya kalau kita selalu fokus pada yang kurang, kita akan luput melihat pada yang lebih. Jangan sampai kita nggak ngelihat jalan keluar karena kita terlalu asik mengasihani diri sendiri atau tenggelam dalam rasa tidak berdaya tersebut gitu ya. Lalu yang terakhir adalah yang sebaiknya dilakukan oleh Capricorn yang berhubungan dengan karir di tahun ini. Yang sebaiknya dilakukan adalah kartu Chariot. Ketika kartu Chariot keluar, intinya adalah tentang endurance ataupun daya tahan. Karena kartu Chariot, kereta, ini kan kereta yang membawa sampai ke tujuan. Bakal nyampe ke garis finish, bakal nyampe ke tujuannya gitu. Namun diperlukan daya tahan, karena kalau naik kereta tandanya tempatnya jauh kan gitu. Diperlukan, jadi it's not about how fast gitu, tapi how persistent and how consistent. Seberapa konsisten kamu dalam upaya kamu, bukan seberapa cepat, tapi terus menerus konsistensi gitu. Seberapa kekeh juga kamu ngejalaninnya gitu. Sorry. Dan kartu Chariot juga intinya adalah tentang membagi beban.
beban kalau kita bawa kereta gitu, yang penting itu kan bebannya harus setara ya, harus seimbang gitu. Nggak semuanya harus kita bawa, dan nggak semuanya harus kita bawa sendiri. Coba belajar untuk mendelegasikan apapun yang perlu kamu delegasikan, dan prioritas nggak semuanya harus dikerjain sekarang, karena kebiasaan ya dirimu sebagai Capricorn yang perfeksionis gitu, yang suka menuntut banyak dari diri sendiri gitu, agak susah kalau dinasehatin untuk berbagi beban gitu. Karena itu cobalah untuk belajar melakukan hal tersebut. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan tahun ini menjadi tahun yang terbaik untukmu. Semoga kaya raya, berkelimpahan berkah yang baik, mendapatkan semua yang paling bermanfaat, paling membahagiakan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.